ciptaan baru.
Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita merayakan kuasa kebangkitan Yesus yang sudah mengalahkan maut dan kematian. Untuk itu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan rasa syukur kita hanya bagi Tuhan. Kita sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan yang agung dan mulia. Haleluya. Serukan. Mulia sembah, Raja, Engkau yang mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk saudara dan saya, segenap umatnya. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya. Tiada yang lain, hanya Kau. Hormat dan mulia karena Yesus Raja. Mulia, mari sembah, Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya Raja, ya. Katakan. Dipuji, kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Hormat dan kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus Raja, Yesus Raja mulia. Oh, mari sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi Raja, jadi Raja, jadi Raja atas hidupku. Jadi Raja atas Indonesia. Jadilah Raja, Yesus Engkau Raja. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Come on, clap your hands like this. Hey. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, oh, oh,
praise and shout hallelujah. Oh yes, you can do all things, God. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your head's moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able. My God, come through again. You can do all things. Yes, you can. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You never will. Jesus. Sing this together. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new me is going right now. Hey, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. Are all crashing down. I know you're able. My God, come through again. One, two, three. You can do all things. You can do all things again. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know you never will. Oh, you can do all things. Oh, yes, you can do all things. But fail. Never lost a battle. And I know you never will. You never lost a battle. 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 You never will. You never will. Say you never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never will. Come on, church, sing it. Oh, you never lost a battle. Never lost a battle. You never lost a battle. Never lost a battle. You never will.
lagi bagi Tuhan kita. Oh God, you are more than enough. Thank you, Jesus. Your resurrection power is here today, and we celebrate you, Jesus. Christ is my reward, and all of my devotion. Oh, now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Come on, church. Christ is enough for me. Amen. Christ is enough for me. Everything I need is everything we need. Everything I need. Christ, my all in all. The joy of my salvation. The joy of my salvation. Yeah, yeah. And His hope will never fail. Heaven is our home through every storm. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need. Everything I need. Everything I need. Everything I need. Oh. Come on, declare it. I have decided to follow Jesus. No turning back. No, no. No turning back. I have decided to follow Jesus. To follow you. No turning back. Jesus. Oh, the cross. The cross before me. The world behind me. No, 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 no. No turning back. The cross before me. The world behind me. No turning back.
GBI Gilgal, apa kabarnya? Wow, silakan duduk. Saya menyapa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online juga. Selamat Paskah. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar pesan Tuhan di hari Paskah. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? 2 kali lebih semangat, GBI Gilgal. Dan tema khotbah hari ini adalah Because I Love You So. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Lagu yang tadi kita nyanyikan, Christ is Enough, kita bisa nyanyikan karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Jadi di hari Jumat kemarin kita merayakan Tuhan Yesus yang mati bagi saya dan saudara. Dan hari ini kita merayakan Yesus yang bangkit dari kematian. Dan kebangkitan Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa. Saya harus mulai dengan menceritakan mengapa kebangkitan itu penting untuk saya dan saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara dari awal ada di GBI Gilgal selama 27 tahun, berarti selama 27 tahun kita dengar pesan yang sama. Tapi yang harus kita tangkap adalah begini. Ceritanya sama, tapi ini bukan sekedar cerita karena ini adalah sebuah kehidupan yang luar biasa. Dan kalau kita punya spirit, yes, ini untuk saya dan pulang saya mau bawa kuasa kebangkitan Kristus, maka kekristenan kita akan berbeda. Jadi Bapak tuh sayang banget sama dunia ini dan manusia pertama yang diciptakan itu namanya Adam, lalu dikasih istri namanya Hawa. So kalau ada yang datang masih single jangan khawatir karena Tuhan ngerti banget bahwa kita perlu pasangan. Oh udah tua-tua nih kayaknya. Nanti mungkin yang jam 1, oke. So bro banyak yang lagi membutuhkan, yang lagi desperate dan udah masa-masa mendekati jatuh tempo. Jangan khawatir. Karena firman Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan juga mikirin. Ini kok yang amin papa mamanya sih. Oh ya gimana ya anak saya udah jatuh tempo nih pastor. Oke tenang. Dan dikasih semua yang mereka perlukan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan bilang be fruitful and multiply, beranak cucu, penuhi bumi. Semuanya disiapin sama Tuhan, keren banget. Dan belum ada polusi dan lain-lain. Dikasih sebuah perintah. Semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena saat engkau memakannya engkau pasti mati. Yang dimaksudkan adalah rohaninya mati, putus hubungan sama Tuhan. Dan satu berkat yang menurut saya luar biasa, Tuhan kasih kehendak bebas untuk manusia. Dan Adam dan Hawa enggak taat dimakan buah itu, Tuhan tahu dan Tuhan kasih kesempatan untuk mereka bertobat. Sayangnya mereka enggak bertobat, lalu mereka diusir keluar dari Taman Eden. Kenapa ada orang yang hidupnya Eden? Karena mereka keluar dari Taman Eden. Dan yang paling parah lagi bukan Eden tapi Wedan. Nggak ngerti ya generasi sekarang. Edan tuh gila hidupnya gitu. Nggak ngerti juga ya. It's crazy you know. Dan nah enaknya kalau di Gilgal pendetanya nggak marah. Enak juga tuh lagunya. Diangkat Bu mungkin penting. Sampai di mana tadi? Nah mereka diusir keluar dari Taman Eden kan. Terus dia bilang kok Tuhan jahat banget. Nah karena mereka nggak bisa tahan dekat sama Tuhan. Makanya orang berdosa tuh nggak tahan sama hadirat Tuhan. Gereja nggak betah. Tuh pendeta ngomong nggak bisa dicepetin, dia nggak tahan. Panas, gatel. Tuh yang nyanyi lagu pakai drum 3 biji segala macam putih-putih partai. Lalu gue udah nggak tahan dia gitu. Saya cerita di gereja-gereja lain. Jadi Tuhan bilang gini, kamu harus keluar karena kamu nggak tahan sama hadirat Tuhan. Dan semenjak itu dosa turun. Roma 3:23 bilang ini semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Bayi lahir udah bawa dosa. Enggak diajarin bohong udah bisa bohong. Enggak pernah diajarin ngelawan, kasar mereka bisa lakukan semua itu. Nah Bapa di surga bilang kalau semuanya ini diteruskan. Orang hidupnya udah edan terus mati masuk neraka. Makanya dia utus anaknya siapa namanya? Enggak kedengaran. Siapa namanya? Mati di kayu salib. Supaya kita yang percaya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Nah sayangnya banyak orang melewati Natal, Yesus lahir. Lalu Good Friday, Jumat Agung, Yesus mati.
pasca Yesus bangkit, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Nah, hari ini kita mau diingatkan oleh sebuah pesan bahwa Tuhan sayang banget sama setiap kita. Dan sayangnya itu cukup buat kita. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang lagi bergumul, pengen keluarganya bertobat, teman-temannya bertobat. Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi kebangkitan Yesus dari kematian itu membuktikan bahwa dia sangat berkuasa. Saya langsung masuk kepada inti khotbah hari ini. Ada sebuah keselamatan lengkap yang Tuhan kasih sama kita. Dan ini akan buat kita bisa berkata, Christ is enough for me. Bapak Ibu Saudara siap? Yang pertama. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita keselamatan yang lengkap. Yang pertama adalah keselamatan dari kuasa dosa. Dosa itu berkuasa banget. Kolose 1 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari apa? Kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saya mau kita baca sekali lagi, 2 kali lebih semangat. 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kelihatannya sederhana. Tapi kita tuh bisa diselamatkan dari kuasa dosa, itu luar biasa menurut saya. Jadi ada 2 kerajaan, yang pertama itu kerajaan yang namanya kerajaan gelap. Pemimpinnya siapa namanya? Setan, iblis. Lalu ada yang namanya kerajaan terang. Jadi kita dipindahkan dari gelap ke terang. Siapa pemimpinnya? Yesus. Nah sekalipun kita Kristen bisa aja masih ada di kerajaan gelap. Nah Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Walaupun kita Kristen, walaupun kita beragama, tapi kalau kita ada di dalam kerajaannya setan, hidup kita kayak gini. Karena dikatakan pencuri datang untuk mencuri, habis dicuri dia apa? Dia bunuh, dan yang ketiga dia binasakan. Dia pengen endingnya itu orang mati. Sebutkan aja dosa apapun, kalau kita terus jalan pasti mati. Coba kasih contoh dosa deh. Bohong. Bohong dosa gak sih? Jangan-jangan udah bukan dosa tahun ini. Bohong dosa masih ya? Enggak, saya sampai kaget. Enggak, kalau enggak kita ganti contoh lain bohong ya. Bohong kan mulai dari kecil dong. Bohong sekali jadi bohong berapa kali? 2 kali. Habis bohong 2 kali? 3. Karena bohong kedua nutupin bohong pertama. Bohong ketiga nutupin bohong yang kedua. Nah pas bohong yang ke-10 dia udah lupa bohong yang ke-7, 8, ke-9. Dan akhirnya apa? Ketahuan. Oh kamu ketahuan. Buar. Masalah terjadi di rumah tangga. Karena sepinter-pinternya tupai melompat. Indonesia tuh paling bagus peribahasanya. Sepandai-pandainya tupai melompat. Akhirnya jatuh juga. Pokoknya enggak, yang sekolah luar negeri akan miss hal ini. Nasi udah jadi bubur. Enggak ada di luar negeri. Rice become porridge. Jadi itu pasti. Nah ini bohong contoh ya. Pasti kan lama-lama hancur dong. Keluarganya binasa kan. Kasih contoh lagi, ngerokok. Siapa yang ngerokok? Oh salah nanya. Emang ada ayatnya dilarang merokok? Adanya cuma di pom bensin. Cuma ngerokok tuh ngerusak bait Allah ya kan. Nah ada orang yang sekali ngerokok 1 slop ICU. Gak bisa orang sekali pertama ngerokok gini. Sorry droplet. Kan dari 1 batang, 2 batang, 3 batang, sebungkus. Tadi ditanya sampai ngerokok gak ada yang angkat tangan. Begitu 3, 4 sebungkus gitu. Nah terus kalau yang obat tuh kayak misalnya sabu-sabu atau apa yang bikin fly gitu. Kan gak mungkin langsung dong. Pasti dia OD dong kalau langsung banyak. Dikit kan. Dikit nge-fly. Terus kok dia lihat mertuanya yang cerewet kayak malaikat lagi terbang. Haleluya, haleluya. Terus dia tambah lagi. Jadi gue udah baik secara sama mertua. Nah lama-lama kan dia masuk rehab. Semua jenis dosa itu turun dan akhirnya mati. Nah Yesus perlu bangkit dari kematian untuk mematahkan kuasa dosa. Kaget, saya juga kaget. Supaya Yesus bilang, Pak aku datang untuk memberikan hidup. Oh dia beri. Kalau iblis ngambil curi. Yesus selalu memberi.
Jadi ciri anak Tuhan nggak suka nuntut, nggak suka curi, lebih memberi, giving. Dia nyakitin aku beri lagi. Maaf, beri hidup. Kalau dia curi sampai mati, tapi Yesus beri hidup dan hidup nggak nanggung sampai dengan kelimpahan. Tuh pesan Paskah. Jadi kalau Paskah tuh jangan kita ke Bali atau Singapura, jangan gereja. Karena kita memperingatkan Yesus yang bangkit dari kematian. Keselamatan dari kuasa dosa. Nah, dosa tuh punya sifat 3. Membutakan kita. Bukan istrinya aja digandeng loh. Itu udah buta. Jadi dosa selalu membutakan. Bukan uang dia diambil, buta. Makanya lagu Amazing Grace bagus banget. I wanna na 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 na. Was blind but now I see. Siapa yang udah celik matanya? Jadi dosa itu selalu membutakan, menarik kita turun. Saulus bilang ini, setiap kali aku mau buat yang baik, yang aku buat selalu yang tidak baik. Setiap kali aku mau buat yang benar, selalu yang aku buat adalah dosa. Lalu Saulus bilang ini, aku manusia yang celaka. Tapi syukur kepada Tuhan yang membebaskan aku dari tubuh dosa. Itu Paskah. Dulu bakar gereja, bakar rumah ibadah, bunuh orang Kristen, aniaya pengikut Tuhan. Begitu dia ketemu kuasa kebangkitan, dia selamatkan orang jadi pengikut Tuhan. Dia bangun jemaat, dia bangun gereja. Hampir semua perjanjian baru isinya surat Paulus. Itu orang yang mengalami Paskah. Dosa membutakan, menarik kita, lalu mengikat kita. Orang dosa tuh kayak diikat. Ayo bro ke gereja, gak bisa orang lagi diikat. Mau lepas dari rokok nggak bisa. Mau lepas dari seks nggak bisa. Mau lepas dari selingkuh nggak bisa. Lepas dari genit, the playboy spirit nggak bisa. Orang lihat kucing nggak pakai baju betina aja ngelirik. Kucing betina dia ngelirik. Karena dia diikat sama dosa. Hari ini kita pulang dengan kebebasan. Keselamatan dari kuasa dosa. Yang kedua. Lengkap tuh apa sih Bapak Ibu Saudara, kalau beli barang, makanan, restoran lebih senang paket lengkap atau paket hemat? Gengsi dong ngomong paket hemat kan. Kita pengen paket lengkap yang, nah iya. Roma 5 ayat 10, sama aku juga. Sebab jikalau kita ketika masih seteru tuh musuh ya, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit dari kematian yang kita rayakan. Kita yang tadinya musuh Tuhan, seteru. Tuhan mah sayang, cuma kita aja gak pengen dekat sama Tuhan. Doa, emang nasi turun dari langit. Kerja, keringet, banting tulang. Dia gak tahu tulang dari siapa. Keringet dari siapa. Tuhan semua yang ciptakan sistem. Maaf dari hati. Jadi jangan sombong. Nah, jadi waktu Adam diusir keluar dari Taman Eden kan putus hubungan tuh. Jadi sebetulnya orang Kristen doa kalau dia nggak pulih, dia nggak terima Yesus, dia nggak bertobat, itu doanya mentok sama langit-langit. Karena manusia rohnya mati, hubungannya putus. Jadi waktu dia doa, Bapa kami yang ada di surga, mentok, turun lagi. Terus dia komplain, kok doa gak dijawab-jawab sih? Kenapa? Hubungannya putus. Waktu Yesus bangkit dari kematian, dia hidup dan kita undang Yesus dalam hati kita jadi juru selamat dan Tuhan. Kita panggil Bapa kami yang di surga, langsung ini. Surga selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Gitu, itu Paskah. Paskah bukan acara seremonial, tapi ada sebuah kuasa kebangkitan. Kita punya akses langsung ke surga. Pernah putus pacar gak? Ih sombong amat nih kebaktian ini, gak pernah putus pacar. Berapa kali? Sakit gak putus pacar? Sakit. Saya kan waktu kemarin anterin anak saya pertama kali ke youth. Saya duduk di belakang. Udah gitu selesai saya jemput lagi. Udah 13 tahun kan. Nah kasus terbesar di youth itu putus pacar. Mau ke gereja lagi kak.
Kenapa saya bilang? Mana lihat fotonya? Aduh, saya bilang, mending kayak si Robert Downey, kayak siapa, Hyun Bin. Tapi kan saya nggak ngomong kan, aduh, dia pergi ya? Aduh, gereja juga malu kan. Kalau ditanya pacar, bilang ayo udah pergi. Tapi aku nggak bisa kan, kesannya aku gimana? Nangis berseri pelayanannya. 2 bulan, udah gandeng cowok lain, udah ketawa-ketawa. Kak, gitu, ke gereja lagi. Pacar putus bisa dicari. Siapa yang pernah sama partner bisnis ditipu, ingat ya. 2 hal yang kita nggak boleh makan. Temen itu asin, sendal itu pahit. Yang lain ciptaan Tuhan boleh kita makan. Jadi putus. Dunia runtuh kan. Saya percaya banget loh sama dia. Saya nggak nyangka, saya ditusuk dari belakang. Bisa dapat partner yang baru. Tapi kalau putus sama Tuhan, dia tuh sumber kehidupan loh. Masih ingat kejadian 5 Oktober 2021? Coba ingat-ingat. Baru 7 bulan 5 Oktober 2021, coba tolong ditayangkan. Penting ini. Facebook, WhatsApp, IG down 6 jam. Orang panik karena tidak bisa connect dengan dunia. Nggak ingat? Saya tulis kehidupan doa down 6 hari. Orang tidak panik walau tidak bisa connect dengan Tuhan. Puji Tuhan, istri saya like. Yang like 11.499. Artinya mereka bilang bener banget. Saya nggak tahu bertobat nggak setelah baca ini, tapi banyak nggak orang Kristen yang kayak gitu? Banyak banget. Satu contoh lagi, Rusia sekarang lagi menginvasi atau terjadi perang dengan Ukraina. Yang terjadi dia banyak diembargo, dia diputuskan hubungan. Saya baca, saya research satu-satu, Australia, Jepang, Selandia Baru, Amerika, Uni Eropa, pokoknya aset dibekukan, rekening juga nggak bisa semua transfer, nggak mau jual lagi spare part, segala macam. Bank-bank lah aksesnya dengan bahasa-bahasa keuangan begitu. Dia dalam keadaan yang nggak mudah sekarang. Lalu waktu saya siapkan khotbah ini, Tuhan tuh kasih pengertian gini. Manusia tuh udah sedih banget diputusin pacar, suami nggak pulang, akses-akses ditutup segala macam. Tapi mereka nggak pernah pusing kalau akses surga itu ketutup sama mereka. Pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pintu lain bisa ketutup. Tapi jangan sampai pintu yang satu ini ketutup. Ingat, dia sumber. Kalau Tuhan buka, nggak ada yang bisa tutup. Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Promosi datangnya bukan dari utara, barat, timur, selatan, atau dari padang gurun, dari pengalaman. Tapi promosi datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menurunkan, Tuhan yang menaikkan. Kalau Tuhan bilang saat ini naik, naik. Nah, sama yang sumber itu kita suka tutup. Kita lupa bahwa dia Bapa kita. Dia yang memelihara hidup kita. Rambut aja jadi yang lagi rontok. Ini saya agak botak nih. Saya agak buka aib sedikit. Jadi saya bilang, Tuhan kalau boleh sampai tua saya nggak bersinar, tetap ada rambut yang menutupi. Terus waktu saya lagi gitu, coba gue lihat foto bapak lo. Saya lihat foto bapak saya kan. Ini papa saya. Teman saya tuh udah ngerti lah gitu-gitu. Coba foto engkong. Apa sih lo orang ngomongin rambut minta foto engkong. Saya kasih. Ini foto engkong saya. Aman, lo gak akan botak sampai tua. Terus saya ingat firman. Rambut satu gak akan jatuh selai tanpa seizin Tuhan. Jadi gini. Pusinglah di Paskah ini hubungan sama Bapa masih on atau enggak. Dia itu Tuhan. Tuhan yang kurios, penguasa hidup kita. Dia yang lead hidup kita. Kita lihat itu seberapa jauh sih maksimal. Tahun lalu aku masih belum pakai kacamata. Sekarang saya lihat burem semuanya, terus pakai kacamata. Jadi saya, ini khotbah sama orang. Ini udah kacamata aja, sebatas saya paling sampai di ujung di Nissan. Maaf. Sampai di Nissan mobil. Tapi Tuhan lihat jauh ke depan, tembus Tanjung Priok, tembus Kelapa Gading. Dia yang pegang masa depan kita. Nah, yang gini-gini itu yang dibangun hubungannya. Dia juru selamat, dia yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Kenapa Christ is enough? Kenapa Tuhan itu cukup bagi kita? Karena dia menyelamatkan kita dari akibat dosa. Hubungan yang putus disambung kembali. Yang ketiga yang terakhir dan saya selesai.
Keselamatan lengkap adalah keselamatan dari hukuman dosa. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Ini gak ada lagi registrasi pakai app segala, gak ada. Masing-masing tanggung jawab sendiri. Aduh aku lupa lu terima Yesus, selesai. Aku lupa lu hidup kudus, selesai. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saya kan punya banyak teman. Saya pokoknya kalau berteman sama orang belum kenal Tuhan Yesus, yang pertama mereka harus lihat Yesus dalam hidup saya. Sebelum mereka merasakan kasih Tuhan, mereka harus merasakan kasih saya, perhatian saya. Baru waktunya Tuhan saya cerita tentang Tuhan Yesus. Ditolak banyak banget. Aduh dongeng lu percaya. Mana ada lautan api, yang ada lautan tuh di Hawaii, di Bali gitu saya. Jadi dibully pernah. Saya cuma bilang begini bahwa neraka itu nggak usah tunggu nanti. Di dalam hidup kita bisa nikmati neraka. Saya tutup dengan cerita ini. Masih ingat ada orang kaya dan Lazarus yang miskin? Dua-duanya mati. Jadi beritanya gini, yang kaya jangan sombong, mati. Mohon maaf, yang miskin apalagi? Jangan sombong. Kalau kaya sombong ya udahlah dia kaya ya kan. Tapi kalau miskin sombong, yang mau nolong juga jadi gak jadi. Kaya mati, miskin mati. Pendeta mati, mati. Nah akhirnya itu loh, kalau orang bilang mati cuma merem. Nah si Lazarus itu di pangkuan Abraham kan. Lalu orang kaya itu ada di alam maut. Api di situ panas. Nah dia sangat kesakitan menderita. Dia bilang sama Bapak Abraham. Bapak Abraham boleh nggak tolong minta Lazarus ambil ujung jarinya, celupkan ke air, taruh ke lidahku karena aku sangat menderita. Abraham bilang begini, bukannya nggak mau nolong, antara kamu dan aku dan kamu ada jurang yang sangat dalam yang tidak dapat diselami. Ini cerita saya ngomongin sendiri, private jet oke? Oh sorry, jurang yang tak dapat terseberangi. Kan namanya orang kaya pasti mencoba dong ya. Karena untuk itulah dia berhasil dan kaya. Oke, kalau nggak bisa gini deh. Boleh nggak tolong kirim orang dari dunia orang mati ini. Ada saudaraku 5 belum kenal Yesus. Supaya mereka bertobat dan mengalami penderitaan. Bapak Abraham bilang begini. Gini ya, bukannya nggak mau nolong. Kan di bumi ini udah ada GBI Gilgal yang dipik itu. Kan udah ada YouTube channelnya Pastor Juan dan lain-lain. Kalau mereka udah kenapa tepuk tangannya begitu setengah-setengah? Masa sama gereja sendiri enggak? Jadi mereka kan habis makan kue tiaw di pasar Pik kan bisa belok ke gereja. Nah kurang lebih bahasa modernnya gitu. Jadi dia bilang sekalipun yang mati datang, kalau mereka nggak terbuka, mereka nggak akan bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang yakin kalau malam ini Tuhan jemput kita punya tempat di surga? Bukankah itu cukup bagi kita? Saya gambar ya. Ini jalan hidup kita garis. Bapak Ibu Saudara mau pada sampai umur berapa nih hidupnya? Nggak, ini beneran nanya. 100. Kalau saya lihat dari sini ibu bisa kayaknya. Ibu fit. Loma tuh apa ya? Jadi kan saya punya istri namanya Lucy. Lucy punya mama. Ya, makan yang khotbah saya. Ya. Jadi mamanya itu punya suami. Suaminya punya mama, Lauma. Baru kan Wahyuan. Jadi Lauma itu sampai umur 98 tahun. Gak ada kolesterol, gak ada gula, gak ada darah tinggi. Sayang saya turunannya gak langsung. Terus tiba-tiba Lucy bilang gini, Lauma mau ketemu katanya. Oh ya udahlah, saya bilang kita pulang. Pulang, nyanyi-nyanyi, doa, ngobrol, foto. Udah pulang Jakarta. Berapa hari telepon, Lauma meninggal katanya. Udah, meninggal dalam keadaan baik semuanya. Cuma beda berapa hari kita terbang lagi, kubur dan lain-lain. Semua ditinggalkan sama Lauma. Tadi ibu mau lebih dari Lauma ya, 100. Ada yang mau lebih dari 100?
Saya cuma lagi mikirnya gini ya. Kalau sampai saya 100 saya main sepeda sama siapa udah pada pergi duluan semuanya. Kan sekarang masih makan bareng, sepeda bareng. Terus kalau gue 100 masa main sama anak youth kan. Jadi mungkin kita bisa janjian lah bareng. Lu berat 99 deket-deketan aja. Karena kalau bareng juga gak ada yang ngubur. Kan wah mati masal. Nah banyak kita pusing tuh mikir yang di sini nih. Punya rumah 1 udah. Wah siapin buat anak 1. Salah nggak? Enggak lah. Anak 2. Sampai kuburan siapin. Kita udah siap loh kuburan saya, istri, kakak, adik, papa mama mertua. Terus sama koordinator kebakar. Kita tetanggaan bisa ngopi nanti. Udah sampai kuburan kita udah siapin. Mobil 1 cukup nggak? Kurang kan? Dan kalau mau pun setelah 5 tahun ganti mobil. Aset tambah. Semua kita tambah. Kita nggak pernah mikirin yang di sini. Tapi pasca ini mengingatkan bahwa hidup kita ada selesainya. Masalahnya punya tempat nggak? Saya cuma berdoa gini bahwa iman saya nggak akan gugur. John Mogi saatnya ketemu Tuhan masuk surga tanpa registrasi ulang. Karena udah terdaftar. Dikit lagi. Saya kesimpulan dan saya selesai. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu? Keselamatan yang lengkap dari Tuhan. Yang pertama apa? Keselamatan dari baru 20 menit loh. Kuasa dosa gitu dong. Ini kan dimasukin di YouTube juga pendetanya. Bilang jemaatnya keren juga ya. Masih ingat. Yang kedua apa? Akibat dosa. Berkat yang ketiga keselamatan lengkap apa? Keselamatan dari hukuman dosa. Ini yang ngasih siapa? Tuhan Yesus. Menurut Bapak Ibu Saudara cukup gak ini? Dia kasih ini untuk hidup kita. Dia mati, dipukuli, disiksa, disalib, bangkit dari kematian untuk memberikan 3 hal ini. Cukup gak menurut Bapak Ibu Saudara? Kayak bahasa Inggris ya. Enough gak? Siapa yang bilang 3 ini enough? Tapi seringkali manusia never get enough. Ini terakhir khotbah saya. Karena mereka lihat berkat bukan yang ini. Yang mereka lihat, mereka kejar namanya harta. Berapa kali khotbah saya tanya, bagi kamu cukup tuh berapa? 100 miliar, dia gak pernah jawab. 200 miliar, gak pernah jawab. Susah nyanyi, Christ is enough for me. Karena yang dikejar ini, semakin dikejar, inflasi naik, semakin kurang. Tahta. Udah orang nomor 1 di perusahaan, dia yang bangun, dia yang punya. Masih mau dengan cara yang tidak baik ambil perusahaan orang lain. Yang ketiga bahas gak ya? Biar sama tak aja ya. Tapi sekarang emansipasi loh. Bukan cowok aja yang selingkuh loh. Cewek juga selingkuh loh. Bukan di Jakarta Utara. Di Jakarta. Apalagi? Yang kita kejar lifestyle. Ini maaf ya bagian sini jangan ada yang tersinggung ya. Kalau kita kejar fashion ya. Bisa say enough gak? Gak bisa. Saya juga suka fashion. Gak bisa enough. Ini jaket yang baru modelnya, kan jaket putih udah biasa kan. Biar jaket putih laku pakai resleting tuh. Bisa dibuka. Cuma tambahan resleting, mungkin ntar model baru pakai jendela kali. Ntar aku beli juga. Bapak Ibu jajarin, gak akan pernah puas. Pasca mengingatkan kita, kalau kita kejar yang ini, sulit ngomong Christ is enough. Karena never get enough of this word. Punya uang boleh beli. Kalau nggak capek, nggak pernah cari Tuhan. Ini yang harus kita kejar. Dan dengan itu kita bisa bilang, Christ
is enough. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Church, sing it. Everything I need is in you. Everything I say, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need. Everything I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Pada setiap mata dipejamkan, saya lahir baru saat saya umur 14 tahun. Dan Tuhan izinkan sebuah proses dalam kehidupan. Membuat saya bilang bahwa dalam hidup saya gak mau susah, saya mau jadi orang yang berhasil. Tapi semakin saya kejar itu, never get enough for me. Sampai saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita tinggal di rumah yang sederhana, rumah yang kecil, gak punya banyak hal. Tapi firman ini sungguh-sungguh nyata bahwa Christ is enough. Gak bisa jalan-jalan, gak bisa liburan, tapi benar aku alami Christ is enough. Mau makan mesti doa, mau sekolah mesti doa, mau apa-apa mesti doa. Gak punya tabungan, gak punya apa-apa, tapi firman ini benar hidup. Karena di situ sukacitanya ada, damainya ada, kasihnya ada. And every time I could say Christ is enough. Tapi herannya saat saya kejar Tuhan yang benar, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah timbul dalam hati manusia, itu Tuhan siapkan bagi kita. Jadi waktu Tuhan mulai kirimkan banyak hal, kepercayaan, tanggung jawab, kita gak pernah pusing untuk mempertahankan, mau ribut sama orang. Karena kita tahu Christ is enough. Dijahatin orang, diapain orang, Christ is enough. Saya mau berdoa untuk dua kelompok orang. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti secara online, onsite, belum pernah terima Tuhan Yesus. Ada satu tempat yang kosong di hati kita yang cuma bisa diisi oleh Yesus. And we can say it is enough. Dan firman Tuhan bilang dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Siapa yang hari ini hadir belum pernah undang Yesus dalam hidupnya. Tapi saat kita dengar khotbah kita bilang ini, aku mau selamat. Aku mau punya hidup yang kekal. Aku mau mengalami crisis enough. Aku mau undang Yesus masuk dalam hatiku. Taruh tangan kananmu di dadamu. Saat setiap mata dipejamkan dan ikuti doa saya. Yang lain juga boleh mendukung, sama-sama berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, saat ini aku percaya kepadamu. Aku undang Kau masuk dalam hatiku. Jadi juru selamat dan Tuhan. Ampuni dosa-dosaku. Dan terima aku jadi anakmu. Sekarang saya yang berdoa, aku berdoa meteraikan keselamatan ini dengan darah-Mu Tuhan. Biar mulai hari ini mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka mengalami bahwa Christ is enough dalam hidup mereka. Untuk yang kedua, saya mau berdoa dan ini yang terakhir. Bagaimana perjalanan kekristenan kita selama ini? Mungkin kita capek,
keluarga jadi terlantar, hubungan suami istri kendor, hubungan dengan Tuhan jauh. Karena kita kejar sesuatu yang gak pernah bisa bikin kita ngomong enough. Gak ada yang salah, saya pekerja keras kok. Beberapa teman saya udah komplain, dia bilang, ya gereja udah normal, udah sibuk lagi deh lo. Saya pekerja keras. Tapi jangan sampai kita korbankan hubungan dengan Tuhan dan keluarga. Mungkin saat firman disampaikan kita bilang, Tuhan ampuni saya banyak salah ngejar. Tapi hari ini di hari Paskah aku diingatkan untuk belajar ngomong Christ is enough. Bro, banyak yang mau meresponi dan bilang, Tuhan aku mau belajar untuk mengatakan Christ is enough. Angkat tanganmu di tempat kau berada. Christ is enough for me. Kami mengangkat tangan kami. Kami mau belajar punya rasa cukup dalam hidup. Everything I need is in you. Everything I need. Say, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang lengkap. Kami hidup karena Kau bangkit dari kematian. Di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Sebelum saya doa berkat, kita tetap berdiri. Ada Alkitab yang baik kalau saudara mau bertumbuh, belajar punya rasa cukup, kan ada kekayaan yang luar biasa di dalam firman. Setiap hari sudah ada menunya, saudara bisa baca teratur dan saudara bisa selesai satu Alkitab dalam 1 tahun. Bapak saudara bisa dapatkan di lantai 4. Dan di Paskah ini saya mau bagi gift buku saya, Over the Storm. Ini adalah kunci bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa melewati badai bersama dengan Tuhan. Saya minta tolong Pak Bobby boleh tolong bagikan untuk mereka yang perlu. Dan semua buku Art of Worship untuk menolong kita lebih dekat sama Tuhan. Mungkin kita kadang mau dekat sama Tuhan kita gak ngerti caranya gimana. This book will help you. Pak Abeng boleh tolong bantu bagikan. Yang ini saya gak bisa bagi karena bukan punya saya, lembaga Alkitab punya. Dan ada 2 pengumuman yang sederhana sekali atau 1. Minggu depan kebaktian kita tetap 3 kali. Mohon maaf yang gak bisa dapat kursi secara onsite. Karena kita pengen semuanya in order. Karena kalau gak pakai pendaftaran tiba-tiba nanti membludak. Kitanya sendiri kan gak nyaman secara prokes. Jadi tetap 3 kali kebaktian. Dan kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI Gilgal. Selamat datang, welcome home. Dan kami berdoa biar Bapak Ibu menikmati keluarga di tempat ini. Kalau kita sudah datang lebih dari 5 kali dan kita rasa kayaknya ini rumah saya dan saya belum pernah punya gereja lokal di mana saya digembalakan. Kita punya kelompok kecil keluarga rohani namanya Family Cell. Dan ada link yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat, bisa kita isi, hubungi. Dan kita akan ditolong masuk dalam sebuah komunitas kecil di mana kita ditolong untuk bertumbuh. Itu saja, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Di hari Paskah ini, terimalah berkat kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Tuhan, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati dan selamat Paskah. Sampai ketemu minggu depan.